final day kelas rutin dari Block Dev bersama dengan Ko Dennis dan saya Feby dan partner saya Kelvin. Nah, kita di sini kedatangan tetamu dari Kelvin dan Feby. Kenapa nih? Karena mereka baru aja menang SWI Overflow 2025 Hackathon. Berapa hadiahnya, Feb? Hampir setengah M, Jack. Wah, terus dapat pergi kemana? Dapat pergi ke Yunani dibayarin. Wah, oke, keren banget ya. Nah, kita sekarang mau tanya-tanya ke Feby sama Kelvin. Apa sih pengalaman-pengalaman yang mereka dapat? Mau nanya dulu ke Kelvin, dari semua tantangan yang ada, fitur atau inovasi apa yang paling membuat tim kalian bangga dan kenapa? Oke, sebagai konteks kita itu submit project namanya PV. Dan PV ini gunanya untuk menerima pembayaran di kripto, tapi supaya orang nggak tahu main wallet kalian dengan cara yang praktis pastinya. Dan praktis ini tuh sangat jadi kata kunci, di mana solusi privat di blockchain lain kayak apapun itu protokolnya, itu tuh susah dipakai, susah banget nge-onboard orang. Sedangkan yang project kita bikin itu tuh bisa dipakai semuanya. Jadi orang bisa nerima pembayaran private tanpa halangan apapun. Kalau kalian udah sempat familiar, ini tuh kita menerapkan stealth address ya. Sebenarnya ini kayak konsep yang pertama kali tuh diinisiasikan sama Vitalik Buterin untuk EVM, tapi itu kayak belum bener-bener fully jalan banget. Tapi ternyata di blockchain seperti SWI itu lebih gampang untuk diterapin. Makanya kita pakai blockchainnya SWI dan ternyata menangin. Sip, keren. Berarti kalian implementasi konsep yang sudah dibuat Vitalik juga ya. Nice. Gimana hackathon ini mengubah pandangan kamu tentang potensi developer Indo yang harus bersaing dengan developer secara skala global? Oke, Will, for konteks aku emang udah beberapa kali lah ikut hackathon dan biasa ikutnya hackathon global, entah itu di blockchain Ethereum, Solana, dan ini SWI. Dan karena aku emang pernah lihat sendiri ya, ada aja kadang teman-teman aku yang dari Indonesia juga jadi finalis ya. Salah satunya Kelvin yang waktu itu menang di East Global Singapore. Terus teman aku dari Naval Labs yang menang jadi finalis di Solana, datang ke US gitu ya. Jadinya akhirnya kita menang di SWI. Aku ngerasa tuh sebenarnya developer Indo emang punya potensi untuk bisa bersaing secara global. Tapi pastinya kalian tuh butuh niat, perlu komitmen untuk ekspor terus, gak mungkin instan juga. Dan dari semua hackathon yang pernah aku ikutin juga pasti pernah ada kalah. Jadi ada faktor luck juga lah, tapi pastinya dibandingin dong dengan effort kalian. Kalau produknya bagus pasti chance menangnya lebih tinggi. So kalau kalian baru mau explore ke Web3, penasaran gimana sih ikut hackathon, sebenarnya hajar aja dulu karena enaknya juga nggak ada biaya, gratis gitu. Yang penting kalian modal niat, modal nekat, ya udah siapa tahu menang kan nanti jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Hajar aja dulu. Jadi Boleh aja dulu. Oke, basically jadi developer Indonesia itu sebenarnya nggak kalah sama developer luar negeri. Kalau nggak coba kan pasti nol probabilitasnya. Ya, oke. Jadi sekarang kan kita tadi udah info, kita lagi ada di final day dari workshop kelas rutin dari Block Dev. Ini adalah intensif 5 minggu untuk developer baik Web3 ataupun non-Web3, baik yang sudah profesional ataupun mahasiswa. Ini kita ajarin bagaimana cara mengcoding di blockchain. Boleh tahu nggak nih kesan terhadap program kelas rutin Block Dev ID dan mungkin pesan-pesan untuk muridnya dari Kelvin dulu? Oke. Kesan-pesan sih untuk acara kelas rutin Block Dev ini keren banget. Satu, ini tuh perlu seleksi, dimana itu ngenyaring orang biar komitmen banget. Karena yang orang-orang asal itu kayak banyak aja yang ikut dan bakal bailout akhirnya. Dan ini seleksi ini mantep banget, sampai akhir pun kagak ada yang bailout ya. Menurut aku kalau untuk sampai bikin produk sendiri di kelas rutin ini sangat amat efektif efisien ya. Soalnya banyak banget Web3 developer di Indo tuh mulai cuma teori, belajar Corsa lah, macam-macam. Tapi tuh mereka nggak bikin produk sendiri karena mungkin nggak ada yang maksa ya. Tapi dengan bikin ini tuh pelajaran paling mantap lah, paling berguna untuk jadi Web3 developer. Iya, sama aku juga setuju sih. Dan menurut aku ini sukses banget ya acaranya walaupun untuk yang pertama kali ya kok ya. Dan bener-bener dari Block Dev tuh udah fasilitasin banget. Jadi menurut aku sih mantap dan hopefully ada selanjutnya gitu ya. Karena menurut aku dengan event kayak kelas rutin yang hadir harus offline, harus komitmen, harus rajin gitu ya. Mereka tuh kayak lebih terdorong gitu loh untuk belajar. Thank you untuk sharing-sharingnya Feby sama Kelvin. Congrats sekali lagi. Nanti mungkin kalau udah pulang dari Yunani bisa sharing lagi ke teman-teman Block Dev. Pasti. Thank you. Thank Thank you. you. Jangan lupa follow Block Dev biar gak ketinggalan nanti kelas rutin kedua. Wis. Bisa juga follow akun Instagram Feby dan Kelvin di sini nanti ada.